Hai guys, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. If you wanna to support me, please click like, comment, and subscribe. So, tanpa basa-basi, langsung aja ke videonya. Pada kesempatan kali ini, ada dua pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, reaksi obat yang tidak diinginkan, dan interaksi obat. Jadi bagi kalian yang merasa video ini penting atau materi ini penting, jangan sampai skip ya. Pada video kali ini akan ada berbagai macam istilah. Yang pertama, DRPS atau Drug Related Problems, yaitu situasi yang tidak diinginkan atau tidak ingin dialami oleh pasien yang disebabkan oleh terapi obat sehingga dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi keberhasilan penyembuhan yang dikehendaki. Salah satu masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat adalah reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD atau Adverse Drug Reaction. Nah, ROTD ini adalah respon terhadap obat yang membahayakan atau tidak diharapkan terjadi pada dosis lazim dan dipakai oleh manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, maupun terapi. Disinilah salah satu tanggung jawab profesi seorang farmasi, yaitu dalam terapi obat pasien, seorang farmasi diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat atau drug-related problem, baik yang telah terjadi atau yang berpotensi untuk terjadi, kemudian mengupayakan penanganannya dan pencegahan terhadap masalah yang teridentifikasi. ROTD dapat berentang dari reaksi relatif minor sampai reaksi hebat, bergantung pada ROTD yang toksisitasnya dapat atau tidak diperkirakan. Nah, ROTD ini ada 5 golongan. Nah, golongannya itu ada tipe A, B, C, D, E. Nah, untuk tipe yang A ini, tipe A mencakup kerja farmakologis primer atau sekunder yang berlebihan atau perluasan yang tidak diharapkan dari kerja obat, seperti contohnya diuretik yang mengimbas hipokalemia atau propanolol yang mengimbas pada pemblokir. Nah, selanjutnya ada reaksi tipe B yang termasuk reaksi idiosinkratik dan reaksi imunologi atau reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini mencakup berbagai tipe. Yang pertama itu ada anafilaktik, ada sitotoksik, ada penyakit serum, ada alergi yang tertunda. Nah, contoh dari suatu reaksi idiosinkratik termasuk anemia aplastik atau kerusakan sumsum tulang yang menyebabkan berkurangnya sel darah merah dengan chloramphenicol atau gejala Stevens-Johnson dengan phenytoin. Nah, berbagai macam reaksi itu tuh biasanya jarang atau tidak dapat diperkirakan atau sekalinya muncul itu besar, serius, atau berat. Selanjutnya ada reaksi tipe C. Reaksi ini disebabkan oleh penggunaan obat yang terlalu lama, contohnya analgesik dan nefropati. Untuk reaksi tipe D adalah reaksi yang tertunda, misalnya teratogenesis dan karsinogenesis. Untuk reaksi tipe E, penghentian penggunaan, misalnya timbul kembali karena ketidakcukupan adrenokortikal. Selanjutnya penggolongan ROTD. Reaksi obat yang tidak diinginkan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B. Untuk yang tipe A atau augmented merupakan reaksi yang muncul secara berlebihan di mana reaksi ini terkait dengan dosis obat yang diminum. Sedangkan reaksi tipe B atau bizarre merupakan reaksi yang aneh atau tidak terkait sama sekali dengan dosis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ROTD ada beberapa hal, yaitu yang pertama polifarmasi, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kondisi penyakit yang diderita, yang keempat usia, dan yang kelima ras dan polimorfisa genetika. Selanjutnya ada hubungan reaksi dengan obat yang dicurigai atau derajat kepastian, ada 5 poin. Yang pertama pasti atau definite, yang kedua dapat, mungkin atau probable, yang ketiga mungkin atau possible, yang keempat bersyarat atau conditional, yang kelima ada sanksi atau ragu-ragu atau doubtful. Nah, selanjutnya ada kriteria untuk mengidentifikasi ROTD.
begitu ada gejala yang diduga sebagai ROTD, rincian tentang pengobatan pasien perlu juga dimiliki, termasuk obat bebas terbatas over the counter, serta obat tradisional. Jadi tidak hanya obat-obatan yang diresepkan oleh dokter saja. Nah, ketika menanggapi gejala yang disampaikan oleh pasien, terdapat beberapa hal yang dapat dinyatakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat reaksi yang berkaitan dengan kemungkinan adanya ROTD. Nah, beberapa hal yang perlu diidentifikasi itu waktu, dosis, sifat permasalahan, pengalaman, penghentian, atau keterulangan. Lalu apa sih akibat ROTD? Nah, jenisnya aja udah banyak ya. Jadi dari yang dapat diperkirakan akan terjadi sampai yang tidak dapat diperkirakan sehingga berpotensial dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien gitu. Nah, ROTD dapat digolongkan atas beberapa subgolongan, yaitu yang pertama, reaksi yang terjadi dengan frekuensi yang cukup seperti yang diharapkan atau diantisipasi atau barangkali dapat dicegah. Nah, yang kedua, reaksi yang terjadi sangat jarang dan diketahui sebagai idiosinkratik atau reaksi hipersensitivitas. Dan yang ketiga, reaksi yang sebelumnya belum diuraikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan interaksi obat. Menurut Yasin dan kawan-kawan 2005, interaksi obat itu merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua jenis obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Selanjutnya ada tipe interaksi obat. Menurut Husar 2007, tipe interaksi obat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada duplikasi. Jadi dibayangin ya teman-teman, misal teman-teman itu diberi 2 jenis obat. Nah, obat A ini memiliki efek samping sakit kepala dan obat B juga memiliki efek samping sakit kepala. Nah, jika 2 obat ini dijadikan satu, gitu, maksudnya dalam 1 kali minum, nah efek sampingnya itu bisa meningkat. Tapi perlu diingat teman-teman, semua obat itu memiliki efek samping, tapi ada yang bisa merasakan efek samping dan juga ada yang tidak bisa merasakan efek samping. Jadi selanjutnya yang kedua ada opposition. Bayangin lagi ya teman-teman, jadi misal teman-teman diberi 2 jenis obat. Yang satu tipe A ini untuk sakit kepala, yang tipe B ini untuk menurunkan demam. Nah, otomatis kan efeknya ini atau kerjanya ini berlawanan ya. Terus teman-teman itu minum secara bersamaan. Jadi kedua obat ini dapat berinteraksi. Nah, akibatnya bisa menurunkan efektivitas obat salah satu atau keduanya. Jadi tuh kerjanya itu bisa nggak efektif kayak gitu loh. Selanjutnya ada alteration. Nah, jadi ada yang namanya istilah ATME. ATME itu sebutan untuk perjalanan obat yang masuk ke dalam tubuh. ATME itu singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi dalam proses tersebut, jika teman-teman meminum 2 jenis obat sekaligus, itu tuh bisa aja dirubah oleh obat yang satunya, yang seharusnya mungkin absorpsi atau penyerapannya membutuhkan waktu yang cepat, jadi tidak cepat kayak gitu. Salah satu contohnya. Selanjutnya, mekanisme interaksi obat menurut Fradley 2003. Berdasarkan mekanismenya, interaksi dapat dibagi menjadi interaksi yang melibatkan aspek farmakokinetika obat dan interaksi yang mempengaruhi respon farmakodinamik obat. Beberapa interaksi obat yang dikenal merupakan kombinasi lebih dari 1 mekanisme. Oke, berikutnya ada istilah clinical significance. Clinical significance adalah derajat di mana obat yang berinteraksi akan mengubah kondisi pasien. Clinical significance dikelompokkan berdasarkan keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Berikut ini terdapat tabel level signifikansi interaksi. Selanjutnya ada istilah onset atau kecepatan. Nah, merupakan alat ukur untuk melihat
melihat seberapa cepat efek klinis interaksi obat yang dapat terjadi untuk menentukan urgensi interaksi dengan tindakan pencegahan untuk dapat menghindari konsekuensi dari interaksi obat. Nah, dua level onset yang digunakan adalah rapid atau cepat dan delay atau lambat. Oke, berikutnya ada contoh interaksi obat. Yang pertama, ranitidin dengan paracetamol aksi terapeutik dari paracetamol NSAID kemungkinan dapat diubah oleh ranitidin histamin H2 antagonis. Dalam manajemennya tidak ada tindakan klinik khusus. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, and see you on the next video.